Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Monika, NIM 23044411118 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan komputer. Yang pertama ada definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data informasi. Program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Terus ada juga berikut pengertian jaringan komputer dari beberapa ahli, yaitu menurut Melvin Syafrisal, jaringan komputer adalah hubungan interkoneksi yang menggunakan media kabel atau tanpa kabel antara dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Terus ada manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi manusia dapat dikelompokkan pada jaringan untuk perusahaan, jaringan untuk umum, dan jaringan masalah sosial jaringan. Terus yang pertama, jaringan untuk perusahaan, yaitu dalam membangun jaringan komputer di perusahaan atau organisasi, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam hal-hal resource sharing. Terus lebih ekonomis, skalibilitas, dan media komunikasi. Terus yang kedua ada jaringan untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada perorangan di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Terus yang ketiga, masalah sosial jaringan. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan masalah-masalah sosial, etika, dan politik. Terus ada juga jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu Personal Area Network atau PAN. PAN itu adalah singkatan dari Personal Area Network. Terus yang kedua Local Area Network atau LAN. Jaringan LAN merupakan jaringan milik pribadi yang dibangun dalam sebuah gedung, sekolah, atau instansi lain yang berukuran sampai beberapa kilometer. Terus ada yang ketiga Metropolitan Area Network atau MAN. Merupakan jaringan antara LAN satu dengan LAN lain yang dipisahkan daerah lokasi yang cukup jauh. Terus ada yang keempat, Wide Area Network atau WAN. WAN adalah kumpulan dari LAN dan atau workgroup yang dihubungkan dengan menggunakan alat komunikasi modem dengan jaringan internet ke kantor pusat dan kantor cabang maupun antar kantor cabang sehingga menjadikan pertukaran data antara kantor dapat dilakukan dengan cepat serta dengan biaya yang relatif dan murah. Terus ada komponen jaringan komputer. Komponennya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu komponen hardware. Komponen hardware dalam jaringan komputer adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan memungkinkan mereka untuk berbagi data, file, dan sumber daya. Terus yang keduanya ada komponen software. Komponen software dalam jaringan komputer adalah perangkat lunak jaringan, yaitu program atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan menjalankan jaringan komputer. Terus ada pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu bentuk rangkaian dari struktur jaringan yang dibangun dan terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel atau wireless. Topologi jaringan juga bisa diartikan sebagai perencanaan dan dalam membangun sebuah jaringan yang dimana topologi ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana komputer saling terhubung dengan perangkat lainnya dalam suatu ruangan. Terus ada jenis-jenis topologi jaringan. Topologi jaringan ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama topologi fisik. Topologi fisik yaitu topologi yang secara fisik tata letak atau kedudukan setiap komputer atau device yang terhubung dapat menggunakan media komunikasi. Terus ada topologi fisik dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada topologi star.
Topologi star adalah sebuah topologi jaringan yang bisa disebut sebagai topologi bintang, dan topologi ini menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antar klien. Terus ada juga kelebihan topologi star. Yang pertama, tingkat keamanan yang cukup baik. Yang kedua, proses pertukaran atau berbagi data yang tidak terlalu rumit. Yang ketiga, mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Yang keempat itu mudah dalam hal pemasangannya. Terus selain ada kelebihan, ada juga kekurangan topologi star. Yang pertama itu, jika terjadi suatu masalah pada perangkat yang di pusat seperti switch atau hub, maka jaringan keseluruhan akan down. Yang kedua, jika terlalu banyak penggunaan atau lalu lintas padat, maka akan mempengaruhi transmisi data. Terus yang ketiga, boros kabel dan bila ada problem memakan biaya yang tidak sedikit. Terus yang kedua itu ada topologi bus. Topologi bus adalah sebuah topologi jaringan yang sederhana karena pada instalasinya topologi ini menggunakan kabel setiap pada setiap node klien dan konektornya. Terus ada kelebihan topologi bus. Pertama itu, pembiayaan dalam instalasi cukup murah karena pemasangannya tidak boros kabel. Yang kedua, bila ada maintenance, jaringan tidak rumit dan mudah diatasi. Yang ketiga, mudah dalam penambahan klien dan tidak mengganggu jaringan yang lain. Terus ada juga kekurangan topologi bus. Yang pertama itu, jika salah satu kabel pada jaringan putus, maka akan mengganggu jaringan yang lainnya. Yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data yang kurang perencanaan, artinya sering terjadi tabrakan data atau collision domain pada saat proses pengiriman data. Terus yang ketiga, tidak dapat dikembangkan untuk jaringan ke depannya. Ada juga topologi ring. Topologi ring atau disebut dengan topologi cincin merupakan sebuah topologi yang rangkaiannya berbentuk cincin dan menghubungkan antar komputer dengan komputer lainnya tanpa menggunakan hub atau switch, karena dalam proses pemasangannya menggunakan sebuah LAN card. Terus ada kelebihan topologi ring. Yang pertama itu dapat data mengalir dalam satu arah sehingga dalam hal berbagi data bila mengalami sebuah collision dapat dihindari. Yang kedua, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Yang ketiga, pembiayaannya dalam instalasi relatif murah. Terus yang keempat, performa dan kecepatan koneksi pada jaringan cukup baik. Terus ada juga kekurangan topologi ring. Yang pertama itu, bila terjadi masalah atau troubleshooting, jaringan pada perbaikannya rumit dan sulit ditangani. Yang kedua, menambah komputer dapat mengacaukan jaringan dan mempengaruhi dalam berbagi data dengan komputer lainnya. Yang ketiga, jika terjadi kerusakan, biayanya tidak sedikit. Terus yang keempat, boros kabel. Terus ada juga topologi tree. Topologi ini disebut juga topologi pohon atau bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk terkoneksi antara sentral dan hierarki yang berbeda dan merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus. Terus ada kelebihan topologi tree. Yang pertama itu, topologi jaringan ini mudah dikembangkan menjadi topologi yang luas. Terus yang kedua, keamanan yang sangat handal dan pengaturan data yang mudah. Terus ada juga kekurangan topologi tree. Yang pertama, proses instalasi yang rumit dan khusus. Yang kedua, bila terjadi troubleshooting, dalam perbaikannya tidak mudah karena mencangkup jaringan yang besar. Yang ketiga, biaya instalasi yang mahal. Yang keempat, jika memiliki user yang terlalu banyak, maka akan mempengaruhi user lainnya dan kinerja jaringan menjadi lambat. Terus ada topologi mesh. Topologi jaringan ini disebut juga topologi jalan, merupakan topologi yang menerapkan hubungan antar sentral secara penuh atau yang bisa digunakan untuk root yang banyak. Terus ada kelebihan topologi mesh. Yang pertama, bandwidth limitnya yang lumayan besar. Yang kedua, keamanan yang terhandle dan pengaturannya yang mudah. Yang ketiga, dalam hal pengiriman data, sulit untuk terjadinya tabrakan data atau collision karena jalur pengirimannya yang banyak. Terus ada kekurangan topologi mesh.
Yang pertama, pada pemasangannya sangat rumit karena membutuhkan banyak kabel. Yang kedua, biaya untuk pemasangannya sangat mahal. Yang ketiga, untuk tempat instalasinya pada ruangan sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Terus ada topologi logik, yaitu topologi yang menggambarkan cara akses yang digunakan oleh setiap komputer atau device yang terhubung ke dalam jaringan. Topologi logik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Ethernet. Ethernet adalah suatu topologi logik yang merupakan standar umum dalam menghubungkan kabel ke jaringan komputer untuk berbagi data. Kelebihannya yang pertama itu performa kecepatannya mencapai 100 Mbps sampai 1 Gbps. Terus yang kedua, untuk bentuk rangkaiannya cukup sederhana. Yang ketiga, mudah dalam pemakaiannya. Terus ada kekurangannya. Yang pertama itu dalam hal mengirim data sering terjadi tabrakan data atau collision. Yang kedua, jika banyak yang menggunakan kinerjanya akan menurun. Terus ada topologi ring. Topologi ring adalah suatu topologi logik yang cara akses pada sebuah jaringannya berbasis teknologi yang berbentuk gelang. Kelebihannya, yang pertama dapat menghindari tabrakan data atau collision. Yang kedua, performa kecepatannya mencapai 16 Mbps. Yang ketiga, pemasangannya menggunakan kabel fiber optik. Terus ada kekurangannya. Yang pertama itu bila terjadi kerusakan, biayanya sangat mahal. Jika satu node rusak, maka kecepatan jaringan akan menurun. Terus ada komponen pembentuk jaringan. Yang pertama itu NIC, Network atau Interface Card, adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Terus hub adalah sebuah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan peralatan-peralatan dengan Ethernet serat optik sehingga menjadikannya dalam satu segmen jaringan. Terus yang ketiga, switch merupakan titik percabangan dari proses transfer data sehingga jika switch mengalami masalah, maka seluruh koneksi jaringan dan proses transfer data akan terganggu. Terus yang keempat ada repeater. Penguat sinyal atau repeater adalah sebuah perangkat elektronik yang menerima sinyal dan mentransmisikan kembali sinyal tersebut dengan daya yang lebih tinggi sehingga sinyal tersebut dapat menjangkau area yang lebih luas. Terus ada bridge jaringan adalah sebuah komponen jaringan yang digunakan untuk memperluas jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan. Terus ada router. Router adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan atau network, baik jaringan yang menggunakan teknologi sama atau yang berbeda, misalnya menghubungkan jaringan topologi bus, topologi star, atau topologi ring. Terus ada kabel. Kabel merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu ke tempat lainnya. Berdasarkan jenisnya, kabel terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kabel tembaga terbagi atas UTP dan STP. Terus, kabel koaksial merupakan kabel yang terdiri dari 2 buah konduktor, yaitu terletak di tengah yang terbuat dari tembaga keras yang dilapisi dengan isolator dan melingkar di luar isolator pertama dan tertutup oleh isolator luar. Terus ada kabel serat optik, merupakan sebuah kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Jadi kesimpulannya, jaringan komputer merupakan solusi untuk kebutuhan manusia dalam pengaksesan data. Hal ini tercermin dengan meningkatnya penggunaan jaringan komputer baik dalam skop kecil maupun besar. Pengguna jasa ini pun tidak terkotaki hanya kalangan tertentu saja, akan tetapi telah menjalar hampir ke seluruh kalangan pengguna komputer. Jaringan komputer memberikan sisi baik dan sisi buruk. Salah satu sisi baiknya adalah adanya pengefisiensi penggunaan rekord dan pencepatan waktu dalam pengaksesan. Akan tetapi ada dampak negatif yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti pencurian data oleh para cracker untuk mengambil keuntungan pribadi. Terus ada juga pembobolan rekening dan kejadiannya cybercrime lainnya. Jadi itulah penjelasan saya tentang materi jaringan komputer.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.